Halo dulurku, selamat sore. Baiklah dulur, berjumpa lagi bersama saya di channel Konor PJKT. Pada kali ini saya ingin membahas dulurku tentang ZPT dulurku ya. Nah, ini tentunya berhubungan dengan kita para petani karet. ZPT ini bisa disebut juga hormon dulurku, hormon perangsang, ataupun bisa juga disebut dengan stimulan dulurku ya. Ada 5 pengelompokan ZPT ini dulurku. Yang pertama auksin, sitokinin, giberlin, asam abisat, dan etilen dulurku. Nah, yang terakhir ini menarik bagi kita petani karet dulurku ya, etilen. Nah, ini berbahan aktif etepon dulurku ya. Nah, itu ada dia sistem kerjanya atau formulasinya PA, artinya pasta dulurku ya. Ada dia SL, liquid, cair atau semprot dulurku ya. Nah, itu formulasinya aja dulurku. Perbedaan formulasi saja, artinya perbedaan bentuk dulurku ya. Nah, terus cara kerjanya dulurku ya. Nah, saat diaplikasikan, etilen ini berupa gas dulurku yang diemulsikan. Yang diemulsikan ke dalam cairan untuk merangsang dan meresap ke dalam pori-pori karet dulurku ya, atau pembuluh karet, sehingga terjadinya keluar latek atau karet yang lebih banyak. Ini tentunya menguntungkan bagi petani dulurku. Dan kita tahu pasti ada efek sampingnya dulurku ya. Nanti kita bahas efek sampingnya daripada penggunaan etepon dulurku ya secara berlebihan. Nah, merek dagang yang menggunakan bahan aktif etepon ini dulurku ya. Ini saya bawa contohnya, Quela dulurku ya. Ini ada lambang PA-nya ini dulurku ya. Ini pasta. Nah, ini kan seperti jelly dia dulurku. Terus yang kedua ini Pikar dulurku ya. Pikar atau vitamin karet. Ini nama merek dagang dulurku ya. Nah, jangan kita terkecoh apabila kita menjadi petani yang cerdas dan bijak dulurku ya. Namun kita lihat bahan aktif yang terkandung di dalam produk ini dulurku. Nah, ini menggunakan SL dulurku ya. Seperti yang saya katakan tadi, liquid. Terus yang ketiga ini Protepon dulurku. Ini sama juga dia SL dulurku ya. Nah, yang menciptakan daripada ini dulurku, ini sangat baik sekali tujuannya dulurku. Ini inovasi anak bangsa dulurku ya. Namun kita sebagai petani jarang sekali menjumpai di sini kekurangannya dulurku ya, artinya efek sampingnya. Namun hanya dituliskan kelebihannya saja dulurku. Nah, itu apabila kita menjadi petani yang bijak dan cerdas dulurku ya, maka kita cermati hal itu dulurku. Nah, di sini kan terdapat senyawa kimia dulurku ya. Ini bahan aktifnya etepon. Ini stimulan etepon dulurku ya. Ini bahan senyawa kimianya, ini H2C dulurku ya. Ini kebetulan saya kemarin lulusan IPA juga, sedikit banyaknya tentang tahulah tentang bahasa kimia dulurku ya, tentang senyawa kimia. Nah, ini sangat menguntungkan sekali bagi petani penggunaan bahan aktif etepon ini dulurku ya. Itu selain ini banyak sekali jenisnya dulurku. Itu sama sistem kerjanya dulurku ya. Sistem kerjanya kontak. Dia artinya langsung dioleskan atau langsung disemprotkan pada karet dulurku. Dan fungsinya atau hasilnya pun sama dulurku. Nah, makanya kita harus melihat itu dulurku ya. Nah, untuk dia menciptakan daripada merek dagang ini dulurku ya, ini tidak lepas daripada bahan aktifnya dulurku. Apabila bahan aktifnya tidak sesuai dengan prosedur, maka ini tidak diizinkan edar dulurku ya. Makanya di sini kan ada nomor seri edarnya ini dulurku ya, nomor seri pendaftarannya. Nah, makanya apapun nama mereknya, ini kan vitamin karet dulurku ya. Pikar, nama merek dagangnya vitamin karet. Tapi menurut saya ini bukan vitamin karet dulurku. Karena ada beberapa referensi yang terpercaya, bahkan insinyur daripada pertanian di Jambi mengatakan bahwa bahan aktif apapun itu merek dagangnya yang berhubungan dengan etepon, apabila penggunaannya digunakan pada saat karet itu daunnya gugur dulurku, itu dilarang dulurku ya, atau tidak dianjurkan. Nah, makanya saya sekarang jelaskan dulurku penggunaannya kita perlu perhatikan dulurku ya. Yang pertama itu penggunaannya pada karet yang full nutrisi dulurku ya. Artinya dia full atau penuh dengan pupuk dulurku ya. Makanya kita berani menggunakan bahan etepon tadi yang untuk menguras daripada getah karet dulurku ya. Coba saya simpulkan kepada dulurku, apabila dulurku disuruh kerja setiap hari tanpa berhenti dan tanpa diberikan makan, apa yang terjadi? Nah, sama seperti penggunaan tadi dulurku, apabila diberikan terus-menerus tanpa dipupuk atau diberikan nutrisi, maka karet itu akan mengalami mati kulit ataupun kematian dulurku ya. Terus ini diaplikasikan pada karet tua dulurku. Karet tua, karet rusak, karet mati getah itu bagus diaplikasikan ini dulurku. Karena kita akan merombaknya dulurku ya. Nah, itu untuk memperoleh hasil yang maksimal dulurku sebelum kita akan menebangnya dulurku ya. Makanya tadi yang kekurangan yang ketiga itu tidak boleh digunakan pada daun karet yang gugur dulurku ya. Akan dapat merusak sistem daripada pembuluh karet dulurku, ataupun terjadinya efek samping dulurku.
Kalau memang benar ini vitamin karet, kenapa tidak dianjurkan penggunaannya di musim gugur dulurku ya, untuk bahan aktifnya etepon ini dulurku ya. Nah, ini dia dulurku efek samping ataupun kelebihan atau ketergantungan penggunaan bahan aktif etepon pada karet dulurku ya. Yang pertama itu menyebabkan keterhambatannya pertumbuhan pada karet dulurku, ataupun perkembangan karet dulurku ya. Perkembangan karet bisa terhambat dengan penggunaan bahan aktif etepon secara terus-menerus, apapun itu merek dagangnya dulurku. Terus yang kedua, menyebabkan gugurnya daun dulurku ya pada karet, patah ranting pada karet, bahkan mati kulit pada karet dulurku ya. Karena pada bidang sadap yang kita oleskan dengan bahan aktif etepon itu akan pemicu keluar atau mengalirnya getah lebih lama dulurku. Apabila hujan datang atau hujan tiba, hujan itu kan sifatnya asam dulurku, mengenai daripada bagian yang masih basah pada latek permukaan karet yang kita iris, maka itulah yang menyebabkan terjadinya mati kulit dulurku ya. Yang ketiga lagi lebih ekstrim ini dulurku, dia bisa mencapai kematian karet dulurku ya. Apabila getahnya kita kuras secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan pemupukan dulurku ya, seperti yang saya contohkan tadi, maka akan terjadi kematian karet. Yang menciptakan atau inovasi daripada bahan obat-obatan ini dulurku ya, artinya merek dagang yang berbahan aktif seperti ini sangat bagus sekali dulurku. Saya mendukung dulurku ya. Namun kita sebagai petani yang bijak dan cerdik, tahu cara penempatannya dulurku, aturan pakainya tahu, kapan saatnya, gimana, terus pada apa sasarannya. Saya ambilkan contoh sekali lagi nih dulurku ya. Seumpamanya kita punya pisau penderesan dulurku, itu yang menciptakan itu sangat inovasi sekali dulurku. Tergantung kita sekarang, sasarannya pada apa? Ataukah sasarannya pada pohon rambutan, ataukah pada pohon yang baru, pohon karet yang baru kita tanam, ataukah pada tangan orang kita goreskan. Nah, itu tergantung atau kembali kepada kita dulurku. Nah, itulah efek kelebihan daripada penggunaan etepon secara terus-menerus dulurku. Mudah-mudahan bermanfaat dulurku. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa.